Alia datang dengan perasaan gugup. "Duduklah," kata Arka lembut. Alia menurut, meski hatinya berdebar. "Alia, aku ingin jujur," ucap Arka. "Aku menyukaimu." Alia terkejut, matanya membesar. Ia tak menyangka pria seperti Arka akan mengatakan hal seperti itu. Cinta yang tak disangka. Pertemuan yang tak terduga. Di sebuah rumah megah di kawasan elit, tinggal seorang pria tampan bernama Arka. Seorang CEO sukses yang telah lama hidup sebagai duda sejak kepergian istrinya 5 tahun lalu. Hidupnya hanya berpusat pada pekerjaan dan putri kecilnya yang kini berusia 5 tahun. Meski bergelimang harta, ada kehampaan yang tak pernah bisa ia isi. Suatu hari, atas saran asistennya, Arka memutuskan mencari babysitter untuk membantu merawat Aira. Hingga akhirnya datanglah seorang gadis muda berhijab bernama Alia. Wajahnya lembut, tutur katanya sopan dan sorot matanya penuh ketulusan. Alia datang dari keluarga sederhana. Ia menerima pekerjaan itu bukan hanya untuk membantu ekonomi, tetapi juga karena ia menyukai anak-anak. Saat pertama kali bertemu, Aira langsung menyukai Alia, sesuatu yang jarang terjadi. Arka yang biasanya dingin dan formal, entah mengapa merasa tenang melihat interaksi Alia dengan putrinya. Ada sesuatu yang berbeda, namun ia memilih mengabaikan perasaan itu. Baginya, Alia hanyalah seorang babysitter. Namun tanpa ia sadari, pertemuan itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Kehangatan yang perlahan hadir. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Alia mulai membawa warna baru di rumah Arka. Aira yang sebelumnya sering murung, kini menjadi ceria. Tawa kecilnya kembali memenuhi rumah yang dulu terasa sunyi. Alia merawat Aira dengan penuh kasih sayang, seperti anaknya sendiri. Ia sabar, lembut, dan selalu memperhatikan hal-hal kecil. Bahkan ia sering memasakkan makanan sehat untuk Aira, sesuatu yang jarang Arka pikirkan sebelumnya. Arka mulai memperhatikan Alia lebih dari sekedar pekerja. Ia sering diam-diam melihat bagaimana Alia mengajari Aira mengaji, atau menenangkan putrinya saat menangis. Perasaan hangat mulai tumbuh di hatinya. Namun Alia berbeda. Ia selalu menjaga jarak. Sikapnya sopan tapi tidak pernah berlebihan. Setiap kali Arka mencoba bicara lebih lama, Alia tampak gugup dan memilih kembali fokus pada pekerjaannya. Alia sadar akan perbedaan status mereka. Baginya, Arka adalah pria yang tak mungkin ia gapai. Ia memilih menahan perasaan yang mulai tumbuh, meski hatinya tak bisa sepenuhnya mengingkari. Perasaan yang tak bisa dihindari. Suatu malam, Aira jatuh sakit. Demam tinggi membuat Arka panik. Namun Alia tetap tenang. Ia dengan sigap merawat Aira, menempelkan kompres, dan menemaninya sepanjang malam. Arka yang melihat itu merasa terharu. Alia tidak hanya bekerja, ia benar-benar peduli. Saat Arka mulai kelelahan, Alia menyuruhnya beristirahat. Namun Arka memilih tetap di sana, duduk di samping Alia, memperhatikan gadis itu dengan tatapan yang berbeda. "Terima kasih," ucap Arka pelan. Alia menyung kecil. "Sudah kewajiban saya, Pak." Namun Arka menggeleng. Lebih dari itu. Malam itu menjadi titik balik. Arka menyadari bahwa perasaannya bukan sekedar kagum. Ia jatuh cinta. Sementara Alia yang duduk di sampingnya, merasakan detak jantungnya tak biasa. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa ini semua tidak boleh terjadi. Namun semakin ia menghindar, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Pengakuan yang mengejutkan. Beberapa hari setelah kejadian itu, akhirnya Arka tak bisa menahan perasaannya lagi. Ia memanggil Alia ke ruang kerja. Alia datang dengan perasaan gugup. "Alia, duduklah," kata Arka lembut. Alia menurut, meski hatinya berdebar. "Alia, aku ingin jujur," ucap Arka. "Aku menyukaimu." Alia terkejut, matanya membesar. Ia tak menyangka pria seperti Arka akan mengatakan hal seperti itu. "Maaf Pak, saya..." Alia menunduk, bingung harus berkata apa. "Aku serius," lanjut Arka. "Bukan karena kamu babysitter Aira, tapi karena kamu. Kamu berbeda." Alia merasa dunia seakan berhenti. Hatinya bahagia, tapi pikirannya penuh keraguan. "Pak Arka, kita berbeda dunia," ucapnya pelan. Arka tersenyum tipis. "Kalau aku bilang, aku ingin menjembatani perbedaan itu.
Alia terdiam. Ia ingin menerima, tapi ia takut. Takut disakiti, takut dianggap tidak pantas. Dan yang paling ia takutkan, jatuh terlalu dalam. Jarak yang tercipta. Setelah pengakuan itu, Alia mulai menjaga jarak. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan baik, tapi interaksinya dengan Arka menjadi lebih singkat. Arka menyadari perubahan itu, namun ia tidak memaksa. Ia tahu Alia butuh waktu. Sementara itu, Aira mulai merasakan ada yang berbeda. Ia sering bertanya, kenapa Alia dan ayahnya tidak lagi bercanda seperti dulu. Alia hanya tersenyum, menahan perasaannya. Di sisi lain, Arka mulai menunjukkan keseriusannya. Ia tidak lagi bersikap seperti atasan, tapi sebagai pria yang ingin mendekati Alia dengan tulus. Ia menghormati batasan Alia, tidak memaksa, tidak menekan. Sikap itu perlahan membuat hati Alia goyah. Ia mulai melihat bahwa Arka bukan hanya pria kaya, tapi pria yang benar-benar tulus. Namun luka masa lalu dan rasa rendah diri masih membelenggunya. Ia masih ragu. Hati yang mulai terbuka. Suatu sore, Aira menggambar sebuah keluarga. Dirinya, Alia, dan Arka. "Ini keluarga Aira," katanya polos. Alia terdiam, dadanya terasa hangat sekaligus sesak. Arka yang melihat itu hanya tersenyum. Momen kecil itu perlahan membuka hati Alia. Ia mulai berpikir, bagaimana jika ini memang jalan yang Allah siapkan? Malam harinya, Arka kembali berbicara dengan Alia. "Aku tidak butuh jawaban sekarang," katanya lembut. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku serius." Alia menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menghindar. "Kenapa saya?" tanyanya. Arka tersenyum, "Karena kamu membuat rumah ini hidup kembali." Air mata Alia hampir jatuh. Perlahan tembok di hatinya mulai runtuh. Ia mulai memberi kesempatan. Menerima dengan keyakinan. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat, bukan dengan cara yang terburu-buru, tapi perlahan dan penuh penghormatan. Alia melihat kesungguhan Arka. Ia juga melihat bagaimana Aira sangat menyayanginya. Akhirnya, suatu malam, Alia memberanikan diri. "Pak Arka?" Arka menoleh. "Saya ingin mencoba." Arka senyum lebar untuk pertama kalinya setelah lama. "Terima kasih," ucapnya tulus. Alia tidak lagi merasa rendah. Ia belajar bahwa cinta tidak selalu tentang kesetaraan status, tapi ketulusan hati. Ia menerima Arka bukan karena siapa dia, tapi bagaimana dia mencintainya. Bahagia yang sederhana. Beberapa bulan kemudian, Arka melamar Alia secara sederhana namun penuh makna. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya kehangatan dan ketulusan. Alia menerima dengan haru. Aira menjadi saksi kecil kebahagiaan itu. Rumah yang dulu sepi kini penuh tawa dan cinta. Arka menemukan kembali kebahagiaannya. Alia menemukan tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan Aira mendapatkan keluarga yang utuh. Kisah mereka bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang dua hati yang saling menemukan, di waktu yang tepat, dengan cara yang sederhana. Dan dari sanalah, cinta mereka tumbuh, kuat dan penuh berkah.